Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Prabu Santri yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna agama-agama samawi sebelumnya. Beliau merupakan satu-satunya manusia yang diutus menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesempurnaan akhlaknya, beliau juga merupakan qudwah atau panutan bagi seluruh umat manusia dari masa ke masa. Kepergian Nabi Muhammad SAW di usianya yang ke-63 tahun lebih 4 hari sungguh meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi para sahabat dan seluruh umat Islam. Berikut adalah sinopsis detik-detik wafatnya Rasulullah SAW kembali ke haribaan ilahi. Dikutip dari kitab Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan tanda-tanda perpisahan ketika beliau sedang melaksanakan haji wada. Dan setelah itu, kesehatan Nabi Muhammad SAW sudah mulai menurun. Awal bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW pergi ke Uhud. Beliau sholat atas orang-orang yang mati syahid seperti orang yang hendak berpisah dengan orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Saat itu beliau naik ke atas mimbar dan berpidato, "Sesungguhnya aku lebih dahulu meninggalkan kalian karena aku menjadi saksi atas kalian. Dan demi Allah, aku benar-benar akan melihat tempat kembaliku saat ini. Aku telah diberi kunci-kunci gudang dunia atau kunci-kunci dunia. Dan demi Allah, aku tidak takut kalian akan musyrik sepeninggalanku, tetapi aku takut kalian akan bersaing dalam masalah ini." Tepat hari Senin, tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriah, sepulangnya Nabi Muhammad SAW dari Baqi'. Dalam perjalanan, beliau mengeluhkan sakit di kepala dan suhu tubuhnya meningkat. Nabi Muhammad SAW mengalami sakit selama beberapa hari. Pekan terakhir masa sakitnya, beliau memutuskan untuk pindah ke rumah istri kesayangannya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tepat 5 hari sebelum wafat, suhu pada tubuh beliau semakin tinggi. Lalu beliau bersabda, "Guyurkan air dari manapun ke tubuhku agar dapat menemui orang-orang dan memberikan nasihat kepada mereka." Setelah merasa agak ringan, beliau pun masuk ke dalam masjid dengan kondisi kepala yang terikat. Lalu beliau duduk di atas mimbar dan berpidato di hadapan orang-orang yang duduk di hadapan beliau. Hari Kamis, tepat 4 hari sebelum kepergiannya, sakit yang diderita oleh Nabi Muhammad SAW tidak kunjung membaik. Di tengah sakitnya, Nabi Muhammad SAW tetap mengimami sholat 5 waktu. Namun, menjelang sholat Isya, kondisi Nabi Muhammad SAW semakin bertambah parah, sehingga beliau tidak sanggup lagi untuk pergi ke masjid, dan beliau meminta Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam. Terdapat beberapa riwayat dalam literatur hadis yang menggambarkan perihal wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah sakit parah, pada saat wafatnya, dia memasukkan tangan kanannya ke dalam air. Kemudian dia menciumnya dan mengusapkannya ke wajahnya, lalu berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah,
Sesungguhnya kematian memang memiliki rasa sakit. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut menggambarkan kondisi Nabi Muhammad SAW yang sedang mengalami sakit parah dan bagaimana cara beliau menghadapinya dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masih dikutip dari buku yang sama, karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Tibalah di detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah SAW di pangkuan istri kesayangannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Hembusan napas terakhir Rasulullah SAW. Di detik-detik terakhir, Sayyidah Aisyah menarik tubuh Rasulullah SAW ke pangkuannya. Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa ini adalah limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Karena Rasulullah SAW meninggal pada saat hari gilirannya berada di rumahnya, berada dalam rangkuhan dadanya, dan Allah menyatukan ludah beliau dengan ludah istri kesayangannya itu. Ketika Abdurrahman bin Abu Bakar masuk, Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah SAW melirik siwak yang ada pada tangan sahabat beliau tersebut, dan Sayyidah Aisyah pun menawarkan kepada beliau untuk menggosokkan siwak itu ke mulut Rasulullah SAW. Beliau pun mengiyakan dengan isyarat kepala. Digosokkanlah siwak itu perlahan pada mulut beliau. Kemudian Rasulullah SAW mencelupkan kedua tangannya ke dalam bejana berisikan air yang ada di dekat tangannya dan diusapkanlah ke wajahnya seraya bersabda, "Tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya." Setelah bersiwak kemudian beliau mengangkat tangan atau jari-jarinya dan mengarahkan pandangan ke langit-langit rumah. Terlihat bibir beliau bergerak-gerak seperti mengucapkan sesuatu. Sayyidah Aisyah pun sempat mendengar apa yang beliau ucapkan. Rasulullah SAW bersabda, "Bersama orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka dari para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Ya Allah, ampunilah dosaku, rahmatilah aku, pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi, ya Allah, kekasih yang maha tinggi." Rasulullah SAW mengulang kalimat tersebut sebanyak 3 kali dan seketika tangan beliau melemah. Saat sudah memasuki waktu duha dan cuaca sudah terasa panas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Rasulullah SAW berpulang kepada kekasih yang maha tinggi, kembali ke haribaan ilahi. Rasulullah SAW tutup usia pada tanggal 8 Juni 632 Masehi atau 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di Madinah, Arab Saudi. Nah, sahabat pillah yang dirahmati oleh Allah, itulah kisah yang sangat membuat kita terenyuh tentang wafatnya Rasulullah SAW. Semoga kita dapat berjumpa dengan beliau baik dalam mimpi ataupun nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.